Oke, saya sapa dulu kepada Ibu Siti Angel. Selamat malam, Ibu Angel. Selamat Apa malam kabar? Pak, selamat. Puji Tuhan Pak, baik, luar biasa. Bisa dengar, Ibu? Bisa Pak, bisa, jelas sekali Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Suara Ibu nggak terdengar. Ya, halo. Iya Pak, halo. Oh ya, ya. Oke, Ya, Ibu iya Angel. Pak. Iya Pak. Ya, ya Bu. Ya, Ya puji Tuhan, Ibu berkenan mau memberikan kesaksian, berbagi iya Pak. kesaksian bagi, ya, puji Iya Tuhan Pak. Ibu berkenan, Ibu bermurah hati untuk mau membagikan kesaksian yang Amin, terjadi di amin. dalam hidup Ibu, Iya Pak. sehingga pada malam ini saya percaya kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup di dalam hidup daripada Ibu Angel itu Ya, bisa menjadi berkat dan bisa menguatkan iman banyak orang dan juga amin. bisa menuntun orang-orang yang ada di persimpangan untuk bisa diteguhkan supaya mereka bisa mengambil keputusan yang jelas di dalam hidup ini. Ya, Baik Ibu Siti Angel, untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Silakan Ibu, bagaimana Ibu mengalami itu? Ibu bisa ya Pak. ceritakan dari latar belakang Ibu dulu seperti apa? Ya Ibu Pak. bisa ceritakan pada teman-teman. Iya, Ya, silakan Ibu. oke. Iya Pak, iya Pak. Halo, selamat malam. Ya, Shalom semuanya. Untuk saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang lainnya. Saya Siti Rosana Angel. Saya dari Muslim awalnya, bapak saya Padang. Bapak tadi salah, bukan Minangkabau, dari Pariaman, Pak. Saya dari Pariaman, ibu saya orang Jawa. Saya dari kecil itu sekolah SD jam 7 pagi dan siangnya jam 1 saya sekolah di Atahiriah. Nah, malamnya saya jam 7 saya belajar mengaji. Dan guru ngaji saya itu orang tua dari artis yang pernah main di uh, Sidul, Sidul anak sekolahan. Nah, Ibu Angel, ya, sorry Bu, ya, sorry, ya, itu ya. mic-nya bisa agak didekatin ke mulut Bu supaya suaranya agak Oke, terdengar. oke Pak. Ya, 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 oke nih. oke Ya, Bu, oke. mantap, mantap Oke. Ibu, ya, 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 oke ya, ya, ya. Ya, saya ya, ulangi ya, silakan Pak. Ibu, dilanjutkan. Ya, 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 silakan Ibu. nama saya Siti Rosana Angel. Saya dari keluarga Muslim awalnya dan bapak saya dari Padang. Ya, Pak, jelasnya Pariaman, Pak, bukan Minangkabau. Ibu saya orang Jawa Timur. Ya, Saya 11 bersaudara, tapi tinggal ada yang ada 10. Saya anak pertama perempuan. Dari saudara saya tuh keempat. Saya ini anak boleh minta-minta, boleh ibu saya juga pergi ke dukun, lepas kambing jantan di pasar ikan katanya. Saya nggak tahu karena kalau orang Padang belum ada anak perempuan katanya belum bapak gitu kan. Nah, waktu iya, uh, iya. setelah besar saya sekolah pagi, saya sekolah dasar, siang saya sekolah di Atahiriah, Kampung Melayu. Malamnya jam 7 saya ngaji di uh, Haji Yahyar namanya guru saya. Nah, setelah dewasa saya dapat jodoh orang Manado, Kristen, tapi dia mau masuk Islam waktu itu. Kita Iya. nikah di KUA. Nah, Mhm. tapi saya lihat gimana gitu ya. Kan dia Kristen. Tapi begitu sampai di KUA, penghulunya tanya KUA-nya, ini Kristen katanya. Mesti ini dulu, mau jadi Islam, mau kata suami saya gitu kan. Ya udah baca 2 kalimat syahadat katanya. Nah suami saya baca tuh nggak diajar-ajarin lagi Pak, nggak tahu dengar dari mana. Saya juga nggak pernah ngajarin. Langsung dia baca Iya. tuh cepat. Langsung dah kami nikah, udah selesai. Anak pertama, kedua, ketiga itu kami baik-baik aja nih, belum ada. Tapi kita pindah-pindah tempat Pak, karena kita belum ini ya, Iya. belum belum ekonomi belum bisa lah untuk sendiri. Pindah ke rumah Mhm. mertua, pindah ke rumah ipar gitu. Nah di rumah mertua saya tuh suka ada kebaktian tiap bulan kan Pak. Saya nggak Iya. suka tuh dengar-dengar begitu, saya nggak suka. Saya nggak suka, saya Mhm. duduk di dapur sama pembantu-pembantu gitu ya.
udah saya nggak suka, pokoknya nggak dengar begitu gitu, nggak suka. Nah, pindahlah kita ke rumah ipar di Pasar Minggu. Ipar saya itu suaminya pendeta Tiberias, Pak. Nah, di situ lagi bikin acara-acara lagi. Saya nggak suka lagi. Saya nongkrongnya, saya pindah ke garasi mobil, nongkrong lah di situ sama anak-anak saya kan. Nah, saya sempat ribut sama suami saya pulang ke rumah orang tua saya. Begitu saya pulang, saya ceritakan sama bapak ini biasa nih katanya. Pasti ribut nih, pasti ribut. Iya, saya bilang begitu. Itulah makanya kamu tuh kawin sama Kristen, sama Yahudi, Israel katanya gitu kan. Saya diem. Terus saya bilang, aduh Tuhan. Makanya balik lagi, bukannya bawa katanya tuh suami katanya gitu. Saya diem aja Pak. Nah di situ saya kayak ada yang tarik gitu. Nah saya suruh jaga nih anak saya sama kakak-kakaknya kan. Jaga dulu Dedek ya. Mama mau ke toilet. Padahal saya nggak ada rasa apa-apa mau ke toilet itu nggak ada. Nah di toilet itu saya mau doa bagaimana ya. Sedangkan toilet itu kan sempit ya. Apalagi di komplek rumah kecil. Jadi toiletnya kan kecil. Apalagi di belakang pintu tuh banyak baju-baju gitu kan Pak. Baju bergelantungan, baju-baju kotor. Terus saya tutup tangan aja begini di belakang pintu itu. Saya doa. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya mau serius sembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Saya bilang gitu. Kata suami saya, Yesus Tuhan. Tapi kata bapak saya, Muhammad utusan Tuhan. Saya harus sembah yang mana? Tapi maaf, saya nggak baca Injil. Gue nggak baca Injil, kurang ajar saya Pak. Saya bilang, gue nggak baca Injil, saya bilang. Udah, saya keluar toilet, saya bilang sama bapak saya, oke Pak, mulai hari ini aku mau ngaji lagi. Kapan ngajinya? Nah kebetulan hari itu Kamis ya Bu, ya Pak. Hari Kamis besok katanya, hari Jumat itu pengajian ibu-ibu itu Jumat katanya. Oke, saya pulang ke rumah, saya diem sama suami saya diem. Nah niat saya mengaji itu Pak, saya mau hantam suami saya Pak. Saya mau hantam gitu, karena suami saya kan dia diam-diam tuh udah kembali ke sana. Saya sempat tegur kan sama dia, lu gereja ya? Karena saya buka itu tas ininya Pak, tas tenisnya, olahraganya, ada Alkitab gitu. Ya sorry deh katanya, kalau memang gue salah, gue deh yang kena neraka katanya gitu kan. Biarin gue yang kena neraka katanya. Saya biasanya marah tuh Pak. Saya nggak suka dihianatin begitu, saya nggak suka. Tapi kok hari itu saya nggak bisa marah gitu Pak. Saya nggak bisa marah. Mungkin suami saya juga doain kali saya biar tutup Tuhan mulut saya. Saya ini dablek Pak, saya ini keras kepala, saya nggak bisa dinasehatin, saya nggak bisa diomongin, pokoknya saya benar sendiri, udah gitu aja. Jadi saya Jumat, saya berangkat, saya tinggal waktu itu di Halim Pak, kontrak di Halim, deket sama adik saya, depan-depan sama adik saya yang perempuan. Nah saya berangkat ke ngaji hari Jumat. Nah saya sama bapak saya waktu saya janji mau ngaji lagi, saya bilang begini, tapi aku minta Al-Quran yang terjemahan ya Pak, saya bilang begitu. Iya, ada nih katanya. Nah, diambil sama bapak saya, nih Qurannya katanya. Dan waktu itu Quran Mahmud Yunus Pak, bagus Pak, dan nggak ada dalam kurung, nggak ada buka tutup, nggak ada garis miring, bagus Pak, lurus gitu. Nggak seperti Quran sekarang yang saya beli ini tuh ada garis miring, dalam kurung, gitu. Jadi saya bawa itu Qurannya. Ya bawa, besoknya saya ngaji. Saya ancang-ancang. Nanti gue tanya-tanya kalau sebelah sini, oh ternyata dia awal bacanya sebelah kiri. Nah pas besoknya saya berangkat, ngaji, masuk musola, oh seneng lah ibu-ibu. Baru sekarang datang, seneng lah mereka ya. Saya ambil arah sebelah kanan Pak Ustadz. Nah udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah sebelah kiri itu disuruh baca 1 orang 2-3 ayat gitu kan, menyambung terus. Nah sementara dari kiri itu kira-kira ada kurang lebih 20 atau 25 orang gitu Pak. Saya terakhir sebelah kanan. Saya baca itu Pak, terjemahannya ya. Saya baca satu saya baca. Nah mentok Pak di Al-Baqarah 115. Nah
Di Al-Baqarah 115 itu terjemahannya begini Pak. Barat Timur punya. Ini terjemahan Mahmud Yunus ya Pak. Simple. Kalau yang sekarang panjang banget. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka. Suaranya tak kedengaran Papi. Halo? Halo? Iya Halo? Bu, ya. Kalau di Mahmud Yunus Pak Iya, ya. terjemahannya bagus, simple dan tegas gitu. Kalau yang sekarang panjang gitu, kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi saya pakai yang Mahmud Yunus aja ya Pak ya. Jadi saya baca itu yang 115 di Al-Baqarah. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka, aku ada. Katanya gitu Pak. Nah itu pas banget giliran saya Pak. Pas, ayo Bu Siti baca katanya. 15 sampai 16 katanya. Terus saya baca Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya Pak. Al-Baqarah 115. Walillahi masyriku wal maghrib fa'aina ma fasama fa'aina ma tawalu fasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Itu Pak. Jadi barat timur tuh punyaku. Kemana kau menghadap? Aku suka, aku ada. Terus saya bertanya Pak. Emang Pak Ustadz boleh tanya nggak? Oh boleh. Tanya apa Bu? Ini Pak, ibu-ibu yang lain ini sementara udah selesai dapat giliran pada diem ngobrol ya Pak ya, ngobrol masing-masing. Ini Pak di Barat Al-Baqarah 115, Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka, aku ada katanya. Gimana Pak? Pertanyaan saya Pak, kalau kita kan orang timur, kalau lebih ke timur bagaimana Pak? Katanya, saya bilang begitu. Oh nggak bisa katanya. Nah Pak Ustadz itu tiba-tiba keluarin korek Pak dari kantong bajunya. Dia tempel di papan bor. Ditempel dia tunjuk. Ini ya ibaratnya nih. Ini Ka'bah katanya. Ini barat, ini timur. Ini selatan, ini utara. Ya kita dari timur ngadepnya ke sini. Dari barat ngadepnya ke sini. Dari utara ke sini. Selatan ke sini. Loh, berarti dari timur ke barat dong Pak. Ya iya katanya. Lah, tapi kan kata ini Al-Baqarah bilang kemana? Kemana engkau menghadap? Aku ada dan aku suka. Udah ibu apalin aja katanya. Loh, kalau dihafal-hafalin kalau nggak tahu artinya bagaimana Pak? Udah baca aja katanya. Udah, saya nggak kurang puas ya Pak ya. Udah kurang puas, udah selesai bubar. Saya udah kepikiran tuh kok jawabnya kayak begitu gitu ya. Ini jelas-jelas Barat Timur punyaku. Udah saya tunggu lagi pas Jumat ngaji lagi nih kedua Pak, minggu kedua. Terus ngaji dapat lagi bagian saya lagi Pak. Surat ketiga ini Ali Imran 45 sampai 6. Ini kepanjangan banget Pak. Biar siapa yang mendengar buka sendiri deh Al-Qur'annya. Saya kasih ininya aja ya terjemahannya ya. Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat Pak, kalimat yang datang daripadanya, nyanyian besar Pak ya, daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Tuh Pak. Maksud saya beginilah, kok malah nemuin Isa melulu, saya bilang gitu. Ini udah barat timur. Sekarang mulai Isa. Mana Muhammadnya? Saya gituin kan cerita Muhammadnya. Nah, yang ayat 46 lagi Pak. Yang ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dalam buayan Pak. Masa bayi bisa bicara? Saya mikir dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa dan ia adalah termasuk orang-orang yang saleh katanya. Kan? Waduh, kok Isa lagi saya bilang. Udah, nah sampai di rumah saya terusin Pak bacaan yang ke-47 sampai 51 itu saya terus diem. Nah, minggu depannya Pak. Minggu depannya lagi ngaji lagi, minggu ketiga ya Pak ya. Itu Pak setiap saya temuin itu Pak kebenaran itu bukti-bukti Isa itu. Dada saya sebelah kiri selalu sakit Pak. Kayak disilet gitu Pak. Sampai ibu-ibu bilang, kenapa? Sakit ya? Ada yang bisik-bisik, jantung kali, jantung.
Saya tarik napas sampai 2-3 kali. Enggak, saya bilang gitu. Enggak, udah saya pulang. Itu setiap pulang saya bawa pikiran terus, Pak. Asal keluar dari masjid itu saya bawa pikiran. Nah, udah ngaji lagi nih minggu ketiga. Saya temuin lagi, Pak. Saya temuin lagi di ini di surat Al-Maidah. Nah, itu Al-Maidah 68. Itu kan bersusun tuh, Pak. Dari surat 1, 2, 3. Nah, ini surat kelima ya. Saya temuin dari surat 2, 3, 5, Al-Maidah 68. Di situ artinya, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Lah, sedangkan kita jijik, Pak, sama Taurat Injil. Gimana kita mau tegakkan, coba? Terus saya pikir-pikir, lah, kalau kita nggak baca Taurat Injil, kita nggak dipandang beragama, gitu kan? Nah, sementara suami saya tuh suka taruh Injilnya tuh di atas Quran saya. Saya jijik kan, Pak? Saya dorong. Itu Alkitab saya dorong. Saya jatuhin dari Al-Quran saya, gitu. Nggak mau saya ditempelin. Haram, gitu kan? Tapi lama-lama kok rasanya kepengen tahu tuh isinya apa sih? Bahasa apa sih? Masa bahasa Israel? Lah, Mas, emang suamiku ngerti gitu kan? Akhirnya, Pak, saya beraniin diri, saya sodok, Pak, pakai lidi, Pak. Itu Alkitab. Saya sodok. Iya, saya sodok, Pak. Saya nongkrongkan diposisikan di meja belajar itu yang kedua, undakan kedua ya. Jadi saya duduk di lantai, itu saya sodok, Pak, pakai lidi. Itu saya kaget, Pak, saya bacanya, Pak. Saya baca perang-perang, Pak. Saya takut jadinya. Lah, kok perang-perang gitu kan? Saya tutup lagi. Saya pikir lagi, wah nggak benar nih Kristen nih. Dia ngajakin perang-perang tuh, saya bilang begitu. Ini saya, pokoknya tuh minggu-minggu itu tuh hati saya tuh, Pak, udah nggak keru-keruan deh, pikiran saya juga ya. Nah, ini saya teruskan lagi artinya, Pak ya. Tidak dipandang sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Tuh dibilang nih, dibilang sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedurhakaan dan kekejian. Loh, kan aneh. Nah terus cerita, biasanya kan habis ngajar ngaji itu Pak Ustadz tuh ceramah ya, Pak. Ceramahnya serem-serem deh, Pak. Tuh kayaknya kita ditakut-takutin banget gitu. Ada naga panjangnya dari sini Surabaya katanya. Astaga, saya bilang. Panjang amat, saya bilang begitu. Itu sekali makan manusia yang kafir-kafir katanya bisa ratusan, bisa ribuan. Astaga, saya bilang gitu. Oh gitu ya. Tapi saya udah mulai nggak percaya di situ, Pak. Udah mulai oleng saya. Nah, ceritanya ada yang begini sama saya. Saya dengar katanya Nabi Isa itu tidak mati. Dia itu dikejar-kejar sama Hawariyin, terus diangkat sama Tuhan dan dikasih manusia yang serupa dengan dia. Lah, kalau yang suka menyerupai itu kan setan ya, Pak. Nggak mungkin betul. Tuhan kita taruh setan ke situ, kan begitu. Nah, tapi Pak, begitu saya baca ke surat yang 10 itu di surat Maryam ayat 15 sama 33, itu sama Pak kata-katanya. Nah, kalau di Mahmud Yunus itu terjemahannya Pak begini. Simple. Enak itu Mahmud, tapi susah dicari sekarang, Pak. Saya cari itu. Karena yang sekarang bertele-tele, Pak, panjang-panjang banget. Salam sejahtera, aku lahir katanya. Aku wafat, Pak. Aku wafat, aku bangkit, hidup kembali katanya. Wah, kok ada dua versi? Yang satu diangkat, yang satu wafat. Saya gituin kan. Lah, kok begini? Saya tanya lagi sama Pak Ustadz. Pak, saya mau nanya nih. Apalagi Bu, mau tanya apa? Pak, jangan marah dong, Pak. Saya kan nanya, Pak. Saya bilang begitu kan. Ini Pak, Bapak kan pernah cerita. Katanya Nabi Isa nggak mati. Nabi Isa diangkat. Diserupakan yang semirip dengan dia. Saya bilang gitu. Tapi ini Pak,
di surat Maryam aja ada 2 loh Pak. 15 sama 33. Apa? Lah berarti Pak Ustadz nggak tahu dong. Dalam hati saya nih Pak. Kok dia nanya apa gitu kan? Nih Pak, salam sejahtera, aku lahir. Aku wafat. Aku bangkit, hidup kembali. Ini wafat Pak. Saya bilang, saya dari samping kiri, dari samping kuping saya sebelah kiri Pak Ustadz nih bilang begini. Ibu baca aja udah, jangan ngelamahin iman orang. Lah, kok dalam hati saya ngelamahin iman orang? Udah dibaca aja katanya. Waduh, gak jelas ini. Masa 2 versi gitu kan? Nah, udah saya diem aja udah. Saya diem. Mana dia buktinya nih? Gimana gue mau ajar laki gue? Saya bilang gitu kan. Gimana gue mau kasih tahu bahwa Yesus tuh nggak benar gitu kan? Bahwa Muhammad nih yang benar gitu. Terus lagi, nah ngaji lagi Pak. Minggu keempat. Itu minggu keempat. Nah, saya temuin lagi Pak. Di surat Az-Zukhruf. Aduh itu ngeri Pak. Isa akan datang lagi kan. Nah ini artinya. Az-Zukhruf 61 ya Pak. Sampai 63. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, katanya gitu. Waduh, berarti kita selama ini nanya Pak. Ihdinas siratal mustaqim, katanya gitu kan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah ini jalan yang lurus. Waduh. Saya mikir terus tuh Pak, wah galau saya pikiran saya. Saya pulang, saya diam, saya liatin suami saya. Berarti gimana gue mau ajar laki gue? Maksud saya masa mau tarik lagi gitu Pak. Saya mau tarik lagi biar dia percaya sama Muhammad. Terus lagi baca lagi. Nah minggu ke-7 itu Pak. Saya dapat di surat Al-Ahqaf ayat 9. Itu perkataan Muhammad. Dia bilang begini. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu, katanya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak tahu, aku hanyalah seorang memberi peringatan yang memperjelas, katanya. Lah, wah, dia aja nggak tahu gimana kita gitu loh. Dia nggak tahu gimana kita yang mau tahu. Waduh, nggak benar nih. Udah langsung saya tutup. Saya pulang udah selesai pengajian saya pulang. Saya bilang, Tuhan, udah saya nggak mau ngaji lagi Tuhan. Engkau yang benar, Al-Masih yang benar. Saya sampai di rumah saya diam. Begitu suami saya pulang kantor, saya diam, dia tanya, udah tadi ngaji? Selalu kalau saya pulang ngaji, suami saya nanya Pak, kok dia peduli gitu loh, sedangkan saya aja nggak peduli sama dia. Saya diam, saya liatin, kata suami saya, kenapa sih lu liatin gue aja? Enggak, saya bilang gitu. Calung saya berani, tapi saya gengsi gitu Pak, masih gengsi nih saya. Gengsi. Saya bilang, akhirnya terlepas nih, ngucap nih Pak. Boy, kalau masuk gereja gimana sih caranya? Saya bilang gitu, salamnya apa sih? Ya gituin kan. Dia bilang, masuk aja, duduk aja katanya. Hah, duduk aja? Ntar gue dianggap apa lagi? Enggak, katanya gitu. Enggak, masuk aja duduk katanya. Maksud saya dia tergerak kayak yuk gue anterin atau enggak yuk bareng gue gitu kan. Enggak Pak, enggak terbuka tuh mulutnya. Terus saya tunggu sampai besok Sabtu, nggak terbuka juga. Saya bilang kok Tuhan nggak ngerti sih, kok nggak mau sih suami saya nanya gitu atau anterin saya gereja mana? Saya kan nggak tahu ya Pak gereja mana. Sampai sore saya ada wanti-wanti Pak, kalau sampai sore dia nggak nanya juga, nggak mau nganterin gue, biarin gue jalan nih sore ini gitu kan. Nah nggak terbuka juga Pak mulut suami saya. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong kali. Lo nggak usah sama suami lo, kalau lo bener-bener cinta gue datang sendiri gitu kali ya. Nah saya jalan, saya inget-inget Pak. Saya kan sering ke Jatinegara tuh Pak ya, waktu kecil. Nah pulangnya kan muter ke sini arah Kampung Melayu. Dulu kami di Tebet Pak. Jadi dari Jatinegara itu
muter Kampung Melayu, saya ingat, oh di situ tuh kayaknya dulu deh ada gereja, sebelahnya vihara. Nah saya paranin ke situ Pak. Saya paranin, saya diem-diem, saya lihat-lihat ada orang nggak gitu kan. Saya catet tuh jam ibadahnya Pak. Saya ingetin. Yeah. Nah, udah sampai pulang rumah, saya lebih dulu nih sampai di rumah, suami saya nggak lama datang. Lu dari mana? Habis jalan ya katanya. Iya. Jalan kemana? Mau tahu aja, saya bilang gitu. Padahal saya cari gereja. Udah. Nah pas pagi itu Pak, minggunya, saya bangun, semangat nih Pak. Bangun subuh pagi-pagi, saya bikin sarapan, saya rapi-rapi. Ini suami saya masih leha-leha aja di tempat tidur. Saya bilang, udahlah, biar gue jalan aja sendiri sama anak-anak gue gitu kan. Ayo boy, gue mau jalan ya. Lo mau kemana? Mau gereja. Iya. Lo dalam hati saya kok jawabnya iya doang. Ya udah saya jalan dong Pak. Nah, saya bawa nih anak saya yang pertama, saya yang kedua. Saya jalan sampai di sana. Anak saya yang pertama nggak mau sampai di sana Pak. Dia kan posisi sebelah kiri, saya ditarik-tarik ke belakang. Nggak mau mama, nggak mau. Itu ada tanda begitu katanya. Itu salibnya gede banget Pak, dari atas sampai bawah tuh. Dari tanah sampai atas itu hubungan plafon, itu tanda salib gitu merah, gede lagi. Nggak mau mama, nggak mau sambil ditarik-tarik. Tapi anak saya yang sebelah kanan ini, yang kedua, anteng aja gitu. Saya bilang enggak, itu ada setan mama. Di tempat itu ada setan katanya gitu. Enggak ada setan. Ntar ada mama dong. Enggak mau. Kata siapa? Kata Mbah Kung, kata gitu. Mbah Kung tuh bapak saya. Kata Mbah Kung tuh ada setan. Enggak, bohong itu Mbah Kung, bohong saya bilang. Ayo deh, ada mama, jangan takut, ada mama, saya bilang gitu. Udah, anteng lah nih dia ikut ke dalam. Kami duduk nih Pak di dalam. Duduk di dalam. Anak saya diambil sama guru-guru sekolah minggu. Saya kan belum tahu ada sekolah minggu apalah di situ ya. Ibu, anak-anaknya boleh saya ambil untuk sekolah minggu. Sekolah minggu di mana? Hari Minggu nggak ada sekolah minggu lagi Mbak, saya gituin kan. Bukan, ada, ini namanya nggak tahu Pak. Untuk pelajaran anak-anak Ibu katanya gitu. Oh gitu ya. Tapi nanti balikin lagi ya. Oh iya Bu, nanti selesai kita balikin lagi katanya. Oke. Dan Ibu tidak terganggu ibadahnya katanya. Udah, dibawalah nih anak saya. Mulailah rame saya duduk, diam saya lihat. Iya sih, nggak ada yang perhatiin saya gitu. Nggak ada yang gimana, nggak ada yang nggak enak lah. Semuanya anteng. Begitu naik pendetanya, dia tanya, siapa yang pertama kali hadir ke tempat ini katanya. Saya tunjuk tangan, ternyata ada 7 orang, tapi yang 4 itu satu keluarga gitu Pak. Jadi kami yang satu-satu tuh 3 orang. Saya angkat tangan. Coba berdiri katanya. Saya berdiri. Saya pikir saya salah masuk ke situ kan. Waduh, astagfirullahaladzim. Salah kali ini gue masuk nih. Nggak benar kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, saya bilang begitu. Akhirnya duduk lagi. Udah duduk lagi, dikasih formulir. Suruh diisi sekarang ya Bu. Iya, dikasih pulpen. Manis-manis banget tuh pengerja. Saya tulis Pak. Nama Siti Rosana Angel. Umur dari gereja mana. Saya bingung. Mau tulis dari gereja mana? Gue baru pertama kali kesini gereja. Saya tulis aja Pak. Saya tulis, saya tidak dari gereja mana-mana. Saya dari Masjid Al-Hikmah. Saya bilang gitu. Udah. Udah. Saya dari... kasih. Diminta lagi sama... Sudah Ibu? Sudah Mbak. Makasih Ibu. Iya. Setahu saya... lembaran saya itu kira-kira tumpukan ketiga atau keempat lah ya, karena dari depan dulu yang diambil kan. Nah, dikasihlah ke Pak Pendeta itu, dibacain satu-satu. Tapi yang ke satu, kedua, ketiga dilewatin. Nah, begitu punya saya, itu Pak Pendeta langsung kepalanya tuh lagi baca begini langsung dibaca. Mana yang namanya Siti Rosana Angel? Saya nyebut lagi Pak, astagfirullahaladzim. Salah kali gue isian gue tuh. Aduh Tuhan. Ya Allah. Salah gue deh, salah deh. Aduh Tuhan. Ya Allah.
Saya berdiri, Pak. Itu kan mimbarnya tinggi, Pak. Jadi itu Pak pendetanya waktu suruh saya berdiri, tangannya begini lurus, Pak. Kayaknya tuh nusuk di dada saya, Pak. Saya nyebut terus, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Saya bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim, gue salah masuk nih, salah masuk. Iya Pak, isian saya Pak. Pak maaf Pak kalau saya salah. Oh tidak Bu, tidak salah. Tidak salah Bu, katanya. Begini ya Bu ya, katanya. Nanti selesai ibadah ini, Ibu tidak boleh pulang dulu. Waduh, nggak boleh pulang dulu. Ibu nanti terakhir aja pulangnya ya. Waduh, nyebut lagi saya di situ. Astagfirullahaladzim, gue mau diapain ini? Waduh, kalau gue dimatiin, nggak ada saksi nih. Mana lagi anak gue nggak tahu dibawa kemana gitu kan Pak? Nah, udah jadi saya nggak kurang fokus Pak, karena saya mikirin saya terakhir katanya. Jadi udah ibadah pas doa syafaat Pak, pada nunduk semua kan. Saya keluar Pak, saya cari anak saya di mana, saya mau ajak pulang gitu. Saya cari, waduh ini gereja baptis dalamnya luas sekali Pak. Itu ruangan-ruangan, ada gang-gang kecil gitu, luas. Jadi saya nggak tahu kan. Aduh, saya balik lagi. Belum selesai itu doa syafaatnya. Saya balik lagi, saya duduk lagi. Aduh Tuhan gue kan niat baik ke sini Tuhan. Gue mau terima Lu Tuhan. Kok gue diancam begini, nggak boleh pulang. Udah, saya rela aja deh Pak deh. Udah ikutin ibadah, udah puji-pujian, saya ikut nyanyi. Karena ada buku di depan saya Pak. Depan saya duduk tuh di bangku orang belakang itu, di belakangnya ada pujian. Saya ikut. Lama-lama enak gitu kan. Udah lupa deh tuh saya. Nah, selesailah ibadah. Selesai ibadah, saya nggak mau berani bangun karena saya disuruh terakhir kan. Nah, udah orang keluar semua, saya tinggal terakhir, saya bangun, tapi saya, lemes dengkul saya kuat-kuatin, saya lihat di situ ada 3 orang tua. Yang tengah pendeta sama istrinya Pak Jumali, terus yang sebelah kirinya ada orang Belanda, suami istri juga, tinggi besar Pak. Saya sampai nyebut, ya Allah, ya Tuhan, gue mau diapain gitu kan. Gue mau diapain ini. Terus sebelah kanannya Chinese, Pak Kusnadi sama ibunya. Dia salam ternyata. Salam Ibu, selamat datang katanya. Ibu, ini benar punya Ibu? Iya, ini saya ngisi Pak. Kenapa Pak? Salah ya Pak, maaf ya Pak ya. Oh enggak Bu, enggak salah katanya. Enggak, kami bersyukur, puji Tuhan ada jiwa baru katanya. Oh, baru saya diam lagi. Saya bilang, maksudnya apa Pak? Saya bilang begitu. Ibu, boleh kita ke kantor aja yuk ngobrol-ngobrol. Waduh, di kantor diapain lagi nih gue gitu kan. Kita nggak tahu daerah situ. Suasana situ nggak tahu kan. Nah, saya ikutin aja deh. Saya ikutin. Saya pikir-pikir biarin kok gue diapa-apain. Yang ada apa aja ntar gue lempar aja dari situ gitu. Ternyata sampai di kantor saya dinasihatin bla bla bla. Ibu, kenapa bisa kesini? Ibu sama siapa? Suaminya ikut? Enggak Pak. Suami saya nggak mau nganterin Pak. Nggak ngerti suami saya. Saya sendiri sama anak saya. Anak saya mana Pak? Saya bilang begitu. Sebentar Ibu, nanti sekolah minggu diantar katanya. Nah udah gitu. Ibu benar. Ibu mau kesini. Siapa yang bawa kesini? Saya sendiri Pak. Saya datang sendiri. Saya mau sendiri. Nggak ada yang suruh-suruh saya. Nggak boleh. Memang salah ya Pak? Oh tidak katanya. Kami senang katanya. Oke, kalau Ibu serius, Ibu harus belajar OKB. Wah, kaget saya Pak. Saya pikir orang kaya baru gitu kan. Waduh, senang saya. Wah, jadi orang kaya baru nih gitu. Pak, kalau boleh tahu OKB itu apa Pak? Orang Kristen baru. Oh iya Pak. Iya Pak, mau Pak. Nanti Ibu setiap Rabu sini katanya jam 10 pagi. Oke Pak. Iya. Nah, belajarlah mulai hari pertama tuh di pengenalan kita sama Kristus gitu kan. Kenapa kita harus datang sama dia itu siapa, kenapa harus dibaptis, begitulah ceritanya. Sampailah sekolah ada juga Islamologinya kan Pak. Nah, saya ikutin juga. Wah, nilai saya cepet Pak waktu Islamologi itu. Karena saya belajarnya serius banget nih Pak. Kalau saya sambil masak itu kan dekat sama meja makan ya. Hanya jarak balik badan aja. Saya pelajarin itu. Tapi saya diam-diam masih malu nih buka-buka Alkitab depan suami saya. Suami saya berangkat kantor, saya kerja. Saya buka tuh Alkitab sama Quran kan. Saya baca. Udah. Saya baca.
sempatlah saya dengar bahwa kalau kita percaya sama dia, kita dikasih kuasa gitu kan dari cerita ini di OKB ini kan. Iya. Nah, satu kali udah minggu keberapa gitu saya pelajarin itu Alkitab sama Quran itu. Saya lagi masak, Pak. Lagi pas Iya. goreng tempe pakai daster satu tali. Saya Iya. dengar Iya. di belakang rumah saya tuh ada orang teriak-teriak, Pak. Hei, tolong, 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 tolongin katanya. Oh, teriak-teriak. Wah, saya kaget. Waduh, minta tolong apa itu? Saya tanya sama tetangga sebelah, kenapa itu? Itu anaknya si itu step, kata gitu. Ya itu dia, terus diapain? Ada yang nolongin nggak? Udah banyak di situ, kata gitu. Udah ada kiai-kiai kok di situ, kata gitu. Lah itu teriak-teriak terus, saya bilang. Oh, saya langsung begini. Ayo, Tuhan Yesus, ayo. Katanya Tuhan kan kasih kuasa. Saya udah percaya nih sekarang. Ayo Tuhan kasih kuasa. Saya tinggal tuh Pak gorengan saya, Pak. Saya tinggal, Iya. saya lari tuh dari dapur saya lari, jalan cepat ya, jalan cepat, muter. Tuh kira-kira dari dapur saya ke depan, balik lagi ke belakang, terus ke rumah dia adalah kurang lebih tuh 30 meteran, Pak. Iya. Saya masuk, nggak mikir panjang lagi, di situ udah banyak orang jubah-jubah putih sampai sorban-sorban putih. Udah baca dada gitu kan. Saya Iya. seruduk masuk, misi. Saya lihat tuh anak kaku, Pak. Saya Iya. dipegang sama ibunya, kepala sama pantat tuh lurus sama kakinya, Pak. Saya ambil, saya pegang dadanya anak itu. Saya ambil, saya pegang dadanya, saya bilang, dalam nama Yesus, sembuh. Saya gitu. Tiba-tiba anak itu lemes gitu, Pak. Saya takut jatuh Iya. dong, saya tangkap dong anak itu. Saya Iya. tangkap, langsung saya taruh di pangkuan saya. Halo sayang, udah ya, sembuh ya. Itu Pak yang jubah-jubah putih bilang gitu. Udah sembuh, udah keluar. Ada dukun Kristen, katanya gitu. Saya dibilang dukun Kristen karena saya waktu bilang nama Yesus itu kencang, Pak. Saya bilang dalam nama Yesus sembuh. Cuman itu begitu doang. Udah langsung anak itu lemes. Pergilah nih orang ini bubar kan. Tinggal saya sama orang tua, nama orang tua ini anak. Bertiga, suami istri sama anak satu itu. Udah ya, sembuh ya. Jangan sakit lagi ya. Nggak boleh sakit lagi ya. Langsung itu anak, Mama, Mimi, katanya gitu. Nah, ini sama Mama gitu. Nih, Bu, pegang udah minta Mimi katanya. Nah, udah saya pulang. Tanpa saya inget, Bu, saya pulang dulu Bu. Saya lagi goreng tempe. Saya bilang begitu kan. Aduh, angus dan tempe gue angus. Aduh, saya lari Pak. Itu sekencang-kencangnya saya lari. Begitu saya balik ke dapur, itu tempe saya kericik. Ih, cantik banget Pak. Tanpa dibalik, tanpa angus. Langsung saya angkat. Saya taruh di tirisan. Saya langsung diam. Saya duduk di kursi makan. Wah, gila Tuhan. Ya Yesus emang gila, saya bilang. Gila, ini mah kalau bukan Tuhan Yesus nih, udah jadi arang tempe gue, saya bilang begitu. Udah. Waktu pertama kali saya ke gereja itu, Pak, kan saya titip anak saya nih, Pak, yang perempuan ya, Pak. Masih kecil. Iya. Saya titip sama orang tua saya. Saya bilang mau ke arisan keluarga. Nah, itu di situ, Pak, mulai itu. Arisan keluarga, minggu pertama, kedua, ketiga aman, Pak. Begitu minggu keempat, bapak saya kirim surat. Mending kertasnya bagus Pak, asal robek aja kali itu kertas buku. Dititipin sama adik saya. Jadi saya yakin, adik gue paling yang ngadu. Udah lah, nggak salah. Di situ Pak, saya terus minta tolong sama Tuhan. Saya harus jawab gitu. Dia jawab pertama begini, kepada Ananda tersayang. Apakah benar kegiatan kamu selama ini yang Bapak dengar, katanya gitu. Nanti Bapak akan datang ke situ 2-3 hari lagi, Bapak akan tanya langsung, katanya gitu. Waduh Pak, di situ saya nggak berhenti tuh minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Pas lagi saya hari itu ada jatah suruh bikin sambal. Sama di gereja baptis ini ada acara ibu-ibu gitu kan, mau ibadah ibu-ibu. Itu saya sambil ngolek sambal Pak, sambil ngolek sambal saya baca surat itu. Saya bilang, saya angkat itu surat, saya bilang nih Tuhan, baca nih Tuhan, Bapak saya udah tahu. Saya nggak mau tahu Tuhan harus jawab, saya bilang begitu kan. Saya nangis, saya sedih, saya nangis. Udah ibadah, begitu makan, saya udah cerita nih kayak begini. Baca surat sambil nangis, sambil ngulek sambal, dipuji lah saya.
enak ya, sambelnya enak ya ibu-ibu ya, sambelnya pakai air mata loh katanya. Yo, aduh saya seneng ya. Udah, jadi dari situ saya tunggu nih Pak 2-3 hari. Benar Pak, bapak saya datang. Datang sama ibu saya sama bude saya bertiga. Waduh Tuhan, bapak, mama Mbak Akung datang kata anak saya situ. Mbak Uti, Mbak Akung sama Mbak Ude katanya itu, Mbak Gede gitu kan, kakak sepupunya ibu saya. Waduh Tuhan, aduh Tuhan, cepat tolong saya Tuhan, tolong gitu kan. Nah, masuklah bapak saya, ibu saya, bude saya. Saya bikin kopi Pak pertama. Saya bikin kopi, masih belum puas nih, belum berani saya duduk di samping bapak saya. Saya mondar-mandir, bapak saya bilang, sini kamu duduk. Kenapa kamu mondar-mandir aja? Ya ntar dulu Pak. Saya bikin lagi teh manis Pak, 3 gelas. Saya nggak nyadar itu Pak, nggak nyadar kalau nggak bapak saya bilang, lihat tuh, udah gila tuh gara-gara Kristen tuh, gara-gara ke gereja tuh, udah gila dia katanya gitu. Masih saya nggak dengar itu omongan bapak saya nggak mau dengerin. Saya mondar-mandir lagi Pak, saya bikin lagi Pak teh es manis. Saya pesan tuh di warung sebelah, Mbak teh es manis 3 ya. Lihat tuh tambah lagi tuh, udah bener-bener gila nih anak katanya. Saya diem, baru saya beraniin duduk di samping kanan bapak saya. Saya duduk di lantai, bapak saya di kursi, saya senderin tangan kiri saya ke bapak saya manis-manis. Biasa saya suka manja-manjaan sama bapak saya. Saya tuh dekat banget sama bapak saya, paling dekat. Hanya sama saya, bapak saya bisa ngobrol gitu. Nah, aduh saya tuh ini tangan udah keringetan Pak, kaki udah keringetan. Saya di pikiran saya, ayo Tuhan, kalau bapak saya tanya harus jawab gitu. Kamu benar ke gereja? Saya bilang, iya. Lah kenapa jadi kamu yang ke gereja? Bukan kamu tarik itu suamimu? Pak, inilah kalau kawin sama Kristen Yahudi katanya gitu kan, Israel gitu kan. Saya bilang sama bapak saya, Pak, bukan gara-gara boy saya ke gereja, saya bilang gitu. Pak, aku tuh percaya sama juru selamat. Gue bilang, Bapak nggak baca sih di Quran. Jangan sok tahu kamu ngajarin orang tua katanya gitu kan. Jangan sok tahu Pak. Nih baca nih Pak. Saya kasih tahu bapak saya. Saya ambil Al-Qur'annya. Nih Pak. Bapak kan bilang katanya nggak bisa nggak mati. Wafat apa Pak artinya? Sok tahu kamu di mana katanya kamu baca. Ya ada nih Pak. Saya bilang saya kasih tahu di surat Maryam 33. Apa nih Pak? Wafat mati kan? Terus bangkit saya bilang gitu. Sok tahu kamu katanya. Nggak bisa begitu katanya. Kamu jadi murtad, kamu kurang ajar katanya. Air susu dibalas air tuba. Ini Bu, anakmu katanya. Anakmu katanya gitu. Lah, kok jadi ribut anakmu? Nah, kata bude saya, loh, kok sampean kerengan? Berantem gitu, kerengan itu berantem Pak. Yeah. Jadi, bapak saya sama ibu saya salah-salahan. Anakmu, kamu yang pengen anak perempuan. Kalau aku sih anak apa aja, mau katanya gitu kan. Kamu yang minta-minta, kamu yang sumpah kan? Nah di situ Pak saya baru tahu. Nggak pernah nih ibu saya waktu manis-manis, baik-baik dulu nggak pernah cerita. Kalau saya ini anak minta-minta, anak-anak kedukun, tukur-tukuran cobek sama ulek-ulek, lepas kambing jantan di pasar ikan katanya. Nah bapak saya sumpah waktu ibu saya ngelahirin katanya, kepala udah kelihatan tapi udah keburu kering. Kalau sekarang kan main operasi-operasi aja Pak. Kalau dulu kan nggak ya dokter. Bapak saya dipanggil katanya. Ini ibu saya sendiri yang cerita. Di keadaan marah-marah begitu masih bisa cerita dia. Nah, dia bilang, iya, saya sumpah kalau ini anak lahir perempuan, jangankan dipukul, disentil pun tidak, katanya gitu. Udah. Terus kasih makan orang komplek 1 bulan gratis, kata bapak saya. Wah, dalam hati saya, iya Bu deh. Iya, kamu lahir dulu enak kami di komplek. Makan gratis sebulan. Soalnya zaman kamu lahir di komplek tuh yang kaya cuman bapakmu sama ibumu katanya gitu. Oh, tuh anakmu kan katanya. Gak bisa, kata bapak saya gitu. Anakmu katanya. Kok anakmu katanya. Terus mau gimana nih sekarang? Oke, sekarang bapak tanya kamu. Mau kembali? Saya diem. Saya belum berani jawab. Bapak masih tunggu katanya gitu. Terus saya langsung doa, Tuhan. Ayo jawab Tuhan. Jawab Tuhan. Jangan, saya nggak mau nyangkal Tuhan, jangan sampai ember kokok Tuhan, jangan seperti Petrus Tuhan, enggak, pokoknya sekarang juga harus jawab. Belum berani jawab, ngomong, kata dibentak saya.
Jawab, gak punya mulut kamu, diam aja katanya gitu. Padahal bukannya diam, saya tuh lagi doa Pak, doa di hati. Kata bapak Iya, saya, iya. diam. Ayo jawab. Akhirnya terlontar Pak. Saya bilang enggak. Wah, saya dikuaplok nih Pak, pakai belakang ini nih, kepelan ini nih Pak. Iya, iya. Pap gitu di muka. Ini antara hidung sama mulut Pak. Waduh, kaget saya. Sampai jantung saya deg-degan. Terus saya diem. Saya mikir, sakit kali ini. Tapi puji Tuhan Pak, nggak ada yang saya rasain sakit. Nggak ada yang Iya, iya. benjol, nggak ada yang bengep, nggak ada yang apa sih lebam, nggak ada gitu. Iya, iya. Kaget saya hanya kaget aja karena kenceng Pak. Bapak saya kan Iya. ABRI, tangannya mantap banget Pak. Yang kena pukul itu kakak saya semua, anak laki, kena kopel lagi Pak. Mukulnya bukan di luar, di halaman gitu, nggak, dibawa ke kamar, dihajar tuh pakai kopel sama bapak saya. Jadi saya nggak pernah diapa-apain karena dia sumpah. Nah, dia tinju, dia ini dihajar begini, blok di muka saya, kaget saya begitu kan. Saya diem. Harusnya tuh Pak keluar darah ya, luka atau lebam gitu. Saya kaget, saya tutup mulut saya gini. Saya takut keluar darah atau gimana. Udah, ayo pulang Bu. Udah, mulai hari ini, detik ini, digaris tuh Pak sama kuku bapak saya, karpetnya. Gila Pak, tuh karpet saya sampai berbekas Pak, garisan kuku bapak saya. Mulai detik ini batas sini hubungan kita ya. Jangan anggap lagi ini mbahnya Wogi, mbahnya Tommy, mbahnya Tessa, katanya gitu. Saya diem. Terus anak saya dengar, nangis dia. Begitu bapak saya pulang, ambil itu Bu, Qurannya, bawa pulang. Haram katanya ada di rumah sini. Nah, foto-foto bapak saya tuh diambilin Pak dari pajangan rumah saya. Ambil itu foto-foto kita. Padahal saya yang bikin foto-foto itu. Diambil semua. Udah nggak ada bekas-bekasnya tuh, tanda-tanda orang tua saya. Udah. Begitu dia pulang, saya masuk kamar Pak, saya nungging, saya nangis. Saya bilang, Tuhan kok jadi begini Tuhan. Ampun Tuhan, biar bagaimana di bapak saya. Saya bukalah Alkitab Pak. Itu seumur-umur saya belum pernah tahu ayat itu dan belum pernah saya dengar. Saya buka, plek begitu. Asal aja saya buka. Itu Mazmur 27 ayat 10. Itu katanya, sekalipun ayahmu ibumu meninggalkan engkau, aku menyambutmu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih baik aku disambut Tuhan. Berarti nggak apa-apa. Tapi Tuhan, biar bagaimana aku harus baik di orang tuaku. Aku bilang begitu. Saya bilang begitu Pak. Nah di situ saya mulai sopan tuh Pak sama Tuhan Pak. Nggak gue lagi. Jadi itu orang tuaku Pak. Biar gimana saya harus baikan. Nah saya ini Pak. Saya saya sabar ya. Saya sabar, saya tunggu waktu, saya bawa doa juga, saya mulai lah tuh belajar, berdoanya asal-asalan aja lah, pokoknya yang mana bisa saya ngomong. Dari situ, saya bilang sama suami saya ke gereja, waktu yang saya ke gereja itu saya pulang gereja ya Pak ya, saya kaget Pak, anak saya pulang habis sekolah minggu, itu teriak Pak dari jauh, Mama. Awalnya waktu di depan gereja Pak mau masuk, anak saya yang kedua nggak mau itu, saya bilang ada wafer banyak gitu kan, banyak wafer katanya. Banyak wafer, iya deh kata gitu. Masuk. Begitu selesai saya ngobrol-ngobrol di kantor itu, oke Bu, itu anak-anaknya sudah datang ya Ibu ya, sampai ketemu ya hari Rabu ya. Iya Bu, iya Pak, ya saya senang banget tuh. Nah anak saya teriak Pak, yang ada yang di tangan, ada yang di saku-sakunya. Nah kebetulan anak saya kedua tuh pakai celana wear Pak. Di depan ada saku, di kantong kiri kanan ada saku, di kantong pahanya juga ada saku gitu kan. Nah kalau yang besar cuman depan sama belakang. Mama wafer kata banyak, Mama wafer banyak katanya. Saya kaget, beneran ya? Tadi kan gue cuman asal ngomong doang ada wafer. Benar ada. Oh iya ya. Banyak ya. Oh iya ini wafer katanya. Ya udah pulanglah kita. Tahu Pak apa kejadian di rumah saya? Suami saya kesetrum suami saya. Saya pulang begitu kira jarak udah kelihatan dari rumah, anak saya teriak-teriak, Mama, rumah kita rame kata gitu. Rame kenapa? Ya saya buru-buru dong Pak. Itu kan nanjak. Nanjak kira-kira ya nanjak 2 meteran lah gitu.
tingginya tuh kemiringan 2 meter. Saya lari, saya lihat suami saya lagi disuapin susu sama ipar saya yang laki. Sandaran gitu. Sandaran. Kenapa? Ini Kak Boy katanya, pas udah dibanting-banting sama strom katanya gitu. Hah? Dibanting-banting mas strom? Langsung saya tolak pinggang, Pak. Saya berdiri. Saya tolak pinggang, berdiri, saya bilang gini, syukurin lo. Tadi lo gak mau anterin gue sih ke gereja. Saya bilang gitu. Syukurin, coba lo anterin gue ke gereja. Gak kena strom lo. Jadi orang-orang yang pada habis bantu suami saya tuh Pak, kan masih rame nih Pak. Dengar saya syukurin, ibu orang suaminya lagi kecelakaan. Iya dia nggak mau nganterin saya sih. Coba dianterin saya tadi ke gereja. Selamat kan? Saya gituin. Lebih kaget lagi dia bilang nggak mau nganterin ke gereja. Dia bingung dong. Lah Jumat kemarin masih ngaji, berangkat. Lah sekarang Minggu udah pulang gereja. Pikir dia kan. Dan saya juga nggak sadar ke situ Pak. Jadi apa yang saya ini terjadi itulah keluar semuanya. Langsung Pak satu persatu pergi dari rumah saya. Dah sepi lah, tinggal saya, suami saya sama ipar saya nih yang nyuapin. Saya bilang sama ipar saya, ya udah kalau lu mau pulang aja, biarin sini susunya gue yang suapin, saya bilang gitu. Saya omelin suami saya, lu sih nggak anterin gue tadi, coba anterin, saya bilang gitu. Nah, jadi saya bilang sama suami saya, gue mulai Rabu belajar, saya bilang gitu kan. Udah mulai belajar, terus belajar, saya mau dibaptis Pak. Mau dibaptis, saya dijanjiin baptis itu hari Minggu. Nah, begitu selesai ibadah, dan saya bilang sama suami saya, gue mau baptis loh hari Minggu. Ini suami saya cuek aja Pak. Orang mah kasih tahu, lo baptis bawa salin ya, lo baptis gini ya, atau anterin kayak gitu, saksiin nih gue nih baptis gitu. Enggak juga Pak. Jadi benar-benar saya tuh jalan sendiri. Nah, begitu hari Minggu, gagal Pak. Nggak jadi, karena Pak Jumali harus habis ibadah ini jam 12 harus ke Bandung. Katanya, jam 3 harus sampai di Bandung. Ya, kok gagal? Udah, minggu pertama saya biasa lah. Minggu kedua, gagal lagi Pak. Waduh, gagal lagi. Kok bisa begitu gitu? Nah, saya dipanggil Pak. Saya dipanggil, begini Ibu katanya. Kenapa ya kok giliran Ibu gagal-gagal terus katanya gitu. Yang lain lancar-lancar aja. Gak tahu, saya bilang. Saya ikhlas kok, saya ridho, saya bilang gitu. Itulah bahasa kami dulu kan Pak. Oh bukan begitu Bu, bukan begitu. Bukan ikhlas, bukan ridho. Maksudnya begini Bu. Ibu masih simpan kepahitan. Apa sih kepahitan? Dosa. Katanya. Dosa apa lagi ya? Saya pikir-pikir. Gak kepikiran tuh Pak. Begitu saya pulang, saya pikirin, Tuhan, saya kan udah mau terima Tuhan. Saya udah pelajarin sedikit-sedikit firman Tuhan. Saya udah tahu sedikit-sedikit siapa Tuhan Yesus. Saya udah mau terima Pak. Saya udah siap ngadepin orang tua saya gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh seperti jalan di depan mata saya. Satu keluarga yang pernah saya gulet. Pernah saya ributin. Saya berantemin itu. Tepas tetangga ibu saya. Terus orang Padang juga. Nah, kami ngemusuhan lah tuh nggak ngomongan kan, padahal cuma satu dinding, komplek kan begitu satu dinding Pak. Sampailah saya pergi ke rumah ibu saya, saya jalan mundur-mandir. Gengsi nggak ya? Enggak lah, nggak usah gengsi lah. Kalau kita gengsi ntar Tuhan juga gengsi nggak mau terima gue. Nah, mulai di situ tuh kayak hikmah udah mulai masuk ke saya tuh Pak. Jadi begitu saya ke sebelah hanya angkat kaki. Kan dibatasin pakai pagar tuh 1/2 meter pakai batu, saya tinggal loncat kaki sebelah, saya ketok-ketok dari depan pintu. Assalamualaikum. Wah, ibu saya kaget dari dalam Pak. Ngapain kamu ke situ? Ngapain? Katanya gitu. Mau ngapain ke situ? Dipikir ibu saya mau ributin lagi Pak. Padahal saya mau minta maaf. Sampai teriak-teriak sama bapak saya, Pak, tuh anak tuh ke sebelah, bapak tuh anak mau ke sebelah tuh, katanya gitu. Bapak saya datangnya, apa? Mau ngapain? Enggak, saya langsung balik badan. Gue mau minta maaf, saya gituin. Sampai melotot mata saya. Gue mau minta maaf. Ibu saya kaget. Saya ketok lagi, Assalamualaikum. Nah orang sebelah, dari dalam itu Pak, ragu-ragu mau keluarnya. Nah satu anaknya lagi hamil besar. Yang satu lagi di toilet, si ibunya keluar dari kamar. Ya begini, ngapain? Katanya gitu. Bu, jangan marah Bu.
Saya mau minta maaf, saya bilang begitu. Nah, mulai lu maju, yang hamil itu duluan, maju, maju, maju. Saya pun maju, saya deketin. Dari sebelah kanan saya peluk pundaknya kan. Saya ambil tangannya, saya minta maaf. Nong, namanya Inong. Maafin saya ya, kita jangan ribut-ribut lagi ya. Maafin gue ya, biar lahiran lo selamat ya. Terus saya peluk ibunya juga, Bu, maafin saya Bu ya. Saya bilang gitu. Saya salam-salamin semua, udah saya minta maaf. Tuh kayaknya saya langsung lemes badan saya, Pak. Lemes, saya Iya. duduk di ruang tamu, bapak ibu saya ngeliatin saya. Ngeliatin aja mandangin. Apaan sih, teriak-teriak kayak apaan, saya bilang begitu. Orang gua mau minta maaf. Mungkin mereka berpikir gitu loh. Berpikirnya Iya. gini, ih, ini anak kan gede gengsi, dablek, kok minta maaf, pikir mereka. Dia nggak tahu, hati gue udah ada Yesus, harus akuin Iya. semuanya, gitu Pak. Amin. Nah, jadi setelah saya minta maaf itu, saya kasih kabar. Dulu kan telepon kan pakai ini Pak, koin ya Pak ya. Saya Iya, cari betul. koin, saya telepon Pak Pendeta sama Ibu Pendeta. Saya bilang, Pak, kemarin saya gagal terus Pak. Saya berdoa Pak, minggu ini saya nggak boleh gagal. Ibu udah selesai urusan ibu, urusan yang dosa Pak. Udah Pak, saya udah minta maaf, udah saya pelukin, udah saya doain anaknya biar lahir selamat. Oh iya, puji Tuhan. Minta-minta lancar ya Bu. Lancar Pak. Begitu hari Minggu selesai ibadah, saya dikasih jubah. Udah Bu, pakai aja katanya. Saya turun ke air, saya sudah tenggelamin, saya bangun tuh, saya naik di tangga tuh ada 3-4 undakan deh Pak ke atas. Itu ubin. Iya. Kalau secara logika tuh saya pasti jatuh-jatuh. Lu air kan bercocoran dari badan ya Pak. Saya tuh ringan gitu naik ke atas, saya sambil lari ke atas. Langsung begitu sampai di atas baru saya sadar. Nah loh, gua nggak bawa baju salin. Waduh, bagaimana nih baju basah kuyup sampai ke dalam-dalam? Waduh, gimana ini berjemur mah 1 jam aja nggak kering gitu kan? Nah, saya disalamin sama pertama itu yang si Belanda ini, orang suami istri orang Belanda ini, terus Bu Kusnadi, Pak Kusnadi, saya salamin, istri pendeta itu salamin saya. Selamat ya Bu, puji Tuhan, udah lancar semuanya, hidup baru bersama Kristus, amin. Ibu, terima kasih Bu. Tadinya saya belum bisa ngomong-ngomong haleluya, haleluya gitu nggak bisa, belum bisa Pak. Ya Bu, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Puji, dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Nah itu mulai saya ikutin tuh puji Tuhan gitu kan. Nah, begitu saya keluar, saya dituntun sama Ibu Kustadi ini yang Chinese ke satu ruangan. Ibu, silakan, ini hadiah untuk Ibu. Oh, hadiah apa ini? Ibu perlu salin kan katanya. Baju Ibu udah basah. Saya salin, agak salin. Udah selesai anak saya datang dari sekolah minggu, saya pulang. Saya bawa bungkusan itu. Suami saya tanya, Bu, pulang dari gereja apa pulang belanja katanya gitu. Saya diem aja. Udah tenang tuh saya. Nah mulai itu suami saya ajak bareng, tapi suami saya ke Mawar Saron gitu. Oh belum Pak, itu belum, saya masih jalan sendiri sampai kita pindah ke Priuk. Kita pindah dari Halim, kita pindah ke Priuk, keluarga mertua saya. Nah di situ pas saya ibaratnya kan katanya seperti bayi baru berjalan ya. Saya senang sebenarnya Pak ya kan, karena mertua saya kan Kristen kan. Harusnya mereka bimbing saya. Kok saya dimusuhin, disalahin gitu Pak. Sampai kami pindah lagi dari situ. Pindah lagi ke Lubang Buaya sini dekat rumah orang tua saya gitu. Saya pindah, saya jalan itu baru dari Lubang Buaya sini dekat orang tua saya, baru kami bareng-bareng tuh jalan. Sampai saya dikatain katanya merit sama suami saya tuh, bos saya boleh berdukun katanya gitu. Oh saya lawan itu mertua saya gitu. Saya dalam hati saya kok saya bukannya dibimbing, diajarin gitu ya, biar lebih kuat. Saya nyari sendiri, suami saya juga nggak ngajarin, suami saya juga nggak pernah ngomong gimana, nggak pernah Pak. Nah kami bareng lah, jam 5 pagi berangkat ke Mawar Saron tuh di Gedung Catur. Nah, di situ saya bareng terus, bapak saya lihat kan, saya berangkat ke sana udah nggak usil lagi mereka. Jadi saya ikut sekolah SOM, School of Ministry waktu itu ya.
Saya dapat Iya. nomor 15-15. Saya pelajarin terus. Nah, udah jarak jauh begini juga Pak, kami mesti diganggu sama mertua kan. Saya Iya. nggak suka. Saya minta pisah sama suami saya. Suami saya nggak mau pisah, nggak mau pisah, nggak pisah. Saya tinggalin Pak. Hmm. Itu dablek saya datang lagi gitu, keras kepala saya. Iya, Gitu. iya. Karena saya dituduh-tuduh dulu kan, nggak mau saya. Nah, biar gimana saya belum kuat lah waktu itu ya. Saya Iya, tinggalin iya. suami saya. Nah, saya tinggalin suami saya. Tapi puji Tuhannya tuh saya nggak menjauh gitu dari Tuhan. Nggak jauh. Iya. Saya tetap doa sama Tuhan Yesus. Nggak ngelihat ada teman saya yang sholat Tuhan itu ikut lagi enggak gitu. Kuatlah ya, Tuhan sama saya. Sampai saya Iya, kembali iya. ke Jakarta tahun 93 itu. Anak saya satu di sana, satu di sini gitu kan Pak. Nah, saya ke rumah orang tua saya. Ada anak saya yang pertama ini. Kata ibu saya, kumpulin anak-anak itu rezeki ya Bu. Saya bilang itu. Saya bilang saya mesti cari duit dulu, saya mesti kerja. Kerja apa kamu? Pokoknya saya dinyek-nyek terus deh Pak. Kerja apa kamu? Iya. Ya saya nggak punya katanya. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong saya nggak punya ijazah. Saya mesti kerja, saya mesti kumpulin anak-anak saya. Nah saya jalan Pak di komplek. Saya lihat ibu-ibu pada apa namanya bikin sulaman begitu. Saya tegur, Iya. ini apa Bu? Ini sulaman. Oh ini kerja ya, saya boleh ikut nggak? Puji Tuhan Pak, saya kerja di situ. Terus nyulam, saya punya duit, saya datengin anak-anak saya satu-satu. Dia bilang, Mama adek beli baju lawyer buat Natal katanya. Oke, saya beliin. Nah, dari situ Pak, saya sendirian Pak, bawa anak 3. Saya kalau bayang-bayangin Pak, ngeri banget karena tetangga saya masih punya suami aja sering ribut saya lihat. Saya bilang, Tuhan, aku nggak ada siapa-siapa, hanya kamu yang aku punya Tuhan. Jangan anak saya kelaparan, jangan anak saya kehujanan, saya bilang. Itu Tuhan dengar banget Pak. Sampai detik ini Pak, saya nggak pernah kekurangan, nggak punya utang. Bahkan orang yang utang susah bayar sama saya ikhlasin. Sampai meninggal orangnya saya ikhlasin, gitu. Jadi, nah setelah saya ikut Yesus ini ya, emang luar biasa Tuhan. Apa yang saya minta itu dikasih gitu kan. Nah, satu kali pinter bapak saya Pak, mau ngembaliin iman saya. Pikir dia lebih pinter, ternyata Tuhan Yesus lebih luar biasa kan. Nah, saya belum punya rumah Pak waktu itu Pak. Tahun 2003. 2002 lah, 2002. Bapak saya mau ajak saya ke Padang. Kan saya belum pernah diajak ke Padang Pak. Nah, bapak saya mau ajak ke Padang, mau kasih warisan sama saya. Bapak saya anak tunggal. Tanahnya katanya gede di sana di Pariaman. Luas katanya. Dia gini, ayo ikut bapak ke Pariaman. Sekali-sekali kamu tahu kampung bapak, katanya gitu kan. Nah, saya bilang, mau ngapain Pak? Aku bilang begitu. Lah, itu hakmu, katanya gitu. Oh, gitu ya. Tapi ganti dulu itu KTP-nya, katanya. Hah? KTP ganti? Lah, KTP saya kan lubang buaya, Pak. Saya kan males pindah-pindah kan. Saya bilang, alah Pak, jangan diganti-ganti deh, udah biar aja di lubang buaya, capek tahu, saya bilang gitu. Bukan itu, bukan alamatnya, katanya. Apanya yang mau diganti Pak? Agamanya, katanya. Hah? Oh, enggak gue bilang gitu. Enggak usah diganti. Udah deh, enggak usah. Enggak perlu warisan, kalau memang Tuhan mau kasih rumah saya juga. Bisa kok saya dapat, saya gituin. Langsung diem Bapak. Tapi enggak pukul-pukul lagi. Nah, kejadian saya baik sama Bapak saya tuh Pak, lebih hebat lagi deh Pak. Saya waktu baikan sama Bapak saya ya Pak, saya doa sama Tuhan, kembalikan kedamaian saya sama orang tua saya, sama saudara-saudara saya. Waktu saya ambil keputusan ikut Yesus, nggak mau balik, saya ke rumah orang tua saya tuh mereka lari semuanya Pak. Itu kan komplek panjang Pak, kayak kereta tuh. Dari depan sampai ke belakang tuh kelihatan. Begitu lihat saya datang, bapak saya lari ke belakang, nggak mau temuin saya. Adik-adik saya juga lari kosong. Saya duduk-duduk lama nggak ada yang datang, udah saya pulang. Sekali, 2 kali saya datang, begitu lagi. 3 kali saya datang, adik saya yang laki-laki. Udah lu nggak usah kesini lah, katanya bapak nggak mau ketemu lo, ibu nggak mau ketemu lo, katanya. Ya udah, salamin aja ya, biar sehat-sehat. Udah deh pulang, kata adik saya gitu. Nah, adik saya tuh Pak tadinya nggak ada yang pada songong, nggak ada yang pada kurang ajar sama saya. Begitu saya ke gereja, udah mulai kurang ajar.
udah pada mulai kurang ajar gitu. Jadi Hmm. 2 kali 3 kali, aduh, saya juga capek juga ya Pak ya. Saya doa aja, Tuhan kembalikan kedamaian saya sama orang tua saya. Dia biar bagaimanapun itu orang tua saya yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Saya harus damai kembali. Udah saya diam terus sampai berbulan-bulan. Nah, terinilah apa seperti ada bayangan ntar aja hari raya Idul Fitri katanya gitu. Oh iya ya, ntar di sholat Id saya ke rumah kan nggak ada orang. Mereka sholat Id saya datang Pak. Saya ngumpet duduk di ruang tamu nih. Begitu selesai saya lihat orang udah rame pada keluar dari masjid kan. Pulang saya ngumpet di belakang pintu Pak. Di belakang pintu saya ngumpet masuk. Salah satu adik saya pas mau nengok saya giniin Pak, saya suruh tutup mulut, jangan ngomong ada saya gitu kan, diem saya gitu. Nah begitu bapak saya masuk Pak, langsung saya sikap lehernya Pak, saya saya peluk kuat-kuat tangan saya gitu, saya ini kunci bapak saya Pak, ini pinggang saya dicubit, ditonjok, diremek, awas awas kata gitu, maafin aku Pak, maafin, nggak mau dia, ini belum ngomong Pak, belum belum bilang maaf. Pas, awas, awas, lepas gitu kan. Sampai ibu saya teriak, hei, mati bapakmu, katanya gitu. Saya nggak lepas Pak. Itu tangan saya Pak, pitingan saya kuat banget. Padahal bapak saya masih gagah loh Pak waktu itu Pak. Itu nggak mungkin tuh kalau nggak Tuhan yang bantu ya. Saya piting terus, enggak, maafin aku dulu, saya bilang begitu. Enggak juga ngomong Pak. Saya ini kiri kanan pinggang saya dicubit, diremek, ditonjok. Nih tulang kering saya ditendang. Sambil saya piting terus tuh lehernya, saya peluk terus. Saya nggak ngerasa sakit atau gimana Pak, enggak. Enggak saya pikirin itu. Ayo maafin aku Pak, maafin bapak aku, nggak ada lagi bapak lagi. Enggak katanya. Dia bilang enggak katanya. Saya pokoknya nggak lepas pitingan saya. Terus saya piting. Enggak, ngomong dulu maafin baru saya lepas gitu. Udah capek lama-lama dari ini saya pelukan saya tuh bapak saya udah mulai lemes kali ya, capek juga dia. Dia bilang, wah maafin ya, maafin aku ya Pak ya, bapak aku. Iya katanya, iyanya yang manis dong. Iya katanya gitu, makin kenceng malahan. Ya udah, yang penting dia udah ngomong iya. Baru tuh Pak tangan saya bilang, baru itu bapak saya, itu tangan saya terbuka Pak. Terbuka, saya tuntun bapak saya ajak duduk di kursi panjang supaya kami dekat gitu, nggak ada jarak lah ya, nggak ada ini tangan. Pak maafin aku, udah bapak nggak usah salahin aku, saya bilang begitu. Diem bapak saya, cuman ngap 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 napasnya kan. Saya ambilin air putih, saya kasih minum, dia terima manis, aduh udah senang saya. Dia terima aja nggak ditolak gitu, takutnya kan ditapis gitu sama dia. Mungkin udah capek dia. Ya udah begitu. Mulai kita baik kan, datang lagi baik, tapi jaga jarak dia kayaknya. Saya deketin terus, saya cocor terus. Udah damai. Mulai adik-adik saya juga udah mulai nggak kurang ajar lagi gitu kan. Udah nggak kurang, memang dahsyat Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Pak, saya kerja malam itu 17 tahun. Saya kerja itu Pak ya, saya selalu pakai doa. Jadi setiap doa itu saya 17 tahun Pak kerja malam. Nggak pernah saya tuh dapat celaka, nggak pernah ketemu penodong, nggak pernah ketemu rampok, nggak pernah ketemu dapat celaka. Aduh puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus emang luar biasa deh. Saya kalau pikir-pikir, saya sampai setua ini Pak, Bapak percaya nggak? Belum pernah nih, maaf nih Pak, saya belum pernah tidur di rumah sakit, belum. Selalu saya doa Tuhan saya bilang, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, saya bilang begitu. Hidup saya untuk Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus satu-satunya pelindung saya. Tuhan Yesus satu-satunya tempat perteduhan saya. Tuhan Yesus sumber berkat saya. Saya percaya, saya bangga. Saya bilang begitu. Jadi buat saudara-saudara saya, buat teman-teman, ya, baca deh, cari artinya, cari tahu yang sebenar-benarnya. Cari tahu yang sebenar-benarnya. Quran itu benar membuktikan. Bukti kenapa? Bukti siapa? Bukti juru selamat yang hidup. Ngapain kita ikutin yang mati? Cari tahu. Sayang, hidup kita cuma satu kali. Kita butuh selamat.
yang sholat pengen selamat, yang berdoa pengen selamat. Di mana adanya keselamatan? Ya sama Al-Masih, juru selamat. Udah jelas-jelas Al-Masih, juru selamat. Gitu. Jadi saya nggak nyesel sampai detik ini. Dan saya juga di sini sendiri, Pak. Setelah saya ucapkan sama Bapak saya mau kasih warisan, saya bilang saya nanti dapat sendiri. Ini rumah Pak saya tidak cari. Ini rumah saya bikin rumah ini Pak saya nggak punya uang puluhan juta, nggak punya. Semua berkat doa. Makanya rumah ini saya namain rumah berkat. Amin. Begitu. Jadi ini kan sebelah saya kan abang kandung saya Pak. Jadi saya main ke rumah abang saya bilang nih, lu ngontrak melulu, bayarin nih garapan katanya, bayarin aja tuhnya orang yang garap, bayarin 2 juta. Lah, kok gue sombong sih main bayar-bayar aja, dilihat orang gue nih kebanyakan duit gitu. Aduh Tuhan ampun, terus gimana Tuhan bangunnya? Saya bilang. Nah, saya kerja Pak, itu sepertinya Tuhan tuh keran berkatnya tuh Pak, ngocor terus tiap malam Pak. Gaji nggak dipikirin Pak. Itu tiap malam sampai anak buah saya bilang begini, ih si Mami enak ya, dipanggil tamu duit, dipanggil tabel segini duit, di tabel segini dikasih duit. Makanya kalau jalan tuh pakai doa, saya bilang begitu Pak. Saya jangan mikirin duit dulu, pikirin dulu, minta sama Tuhan, doa kalau mau jalan tuh, saya bilang. Dan kebanyakan juga Pak, anak buah saya yang ada celaka, ada yang tiba-tiba telepon saya, Mami, gue dirampok, gue dijambret, begini. Hah? Ini ketahuan. Lu jalan gak pakai doa kali ya? Aduh, pokoknya gini, Mi, tolong. Tolong bagaimana? Jarak gue aja Jatiwaringin, gue di kampung 2 gitu kan. Terus saya mengucap syukur, aduh Tuhan, puji Tuhan, aku tidak pernah celaka Tuhan, di tanganmu aku selamat. Padahal Pak, kita kalau pulang pagi kan ya, itu kita kerja malam, pulang pagi. Kadang-kadang saya subuhan tuh di UKI, Pak. Saya sedih kadang-kadang secara manusia ya, Pak ya. Saya bayangin orang-orang tidur, kita masih cari makan. Tapi Tuhan baik. Tuhan kok lindungin gue. Gue gak usah takut, sabar aja nanti mobil datang saya pulang. Sampai di rumah ucap syukur, terima kasih Tuhan perlindungan, Tuhan penjagaan Tuhan. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Nggak kepikirkan. Sampai jadilah rumah ini Pak. Sampai orang-orang bilang, pernah lah ini rumah sempat diusik karena ini kan tanah garapan ya Pak. Lu sih katanya bikin rumah kebagusan, bikin rumah kayak Pondok Indah katanya. Astaga, saya bilang, Pak, itu yang bikin itu yang idenya Pak tukang-tukang itu bekas tetangga kita Pak, tetangga lama di komplek. Emang dia di kantor sama bapak saya dulu tuh bagian tukang gitu kan, jadi dia tahulah rumah bikin rumah gitu. Saya bilang ya Tuhan. Saya bilang puji syukur, terima kasih Tuhan. Orang bilang rumahku bagus. Kalau memang ikut Tuhan itu apapun pasti terjadi. Nah, saya bilang sama bapak saya, Pak, aku bikin rumah. Bikin rumah di mana? Di situ, di belakang komplek bapak dulu, saya bilang. Diam bapak saya. Jadi nggak usah. Terus gimana tuh tanah di Pariaman? Nggak tahu, emang gue pikirin, saya gituin aja udah. Daripada gue suruh ganti agama, saya gituin. Maksudnya di KTP-nya enggak, biar di KTP juga. Cuman KTP aja sementara enggak, saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan mau kasih, itu semua terjadi Pak. Nah, saya ingat juga pesan di Alkitab ya Pak, katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Jadi ucapan itu harus yang membawa berkat ya Pak ya. Iya. Jadi saya mulai ikut Yesus ya Pak. Saya mulai belajar tuh suara manis gitu kan. Saya nggak mau kasar lagi, saya nggak mau maki orang lagi. Bahkan saya kalau sumpah, anak saya minta tambah, Pak. Iya, anak saya yang kedua itu, Pak. Kalau saya bawa anak saya kan kita 3 kontrakan tuh ya. Ke anak saya ini bertiga nih adu mulut gitu, Pak. Adu mulut. Ya saya kan nggak ada tempat curhat ya, Pak ya. Paling doa-doa aja sama Tuhan. Kuatkan saya Tuhan, beri kesabaran saya Tuhan gitu aja. Saya bilang begini sama anak-anak saya. Aduh Tuhan sabar, saya pegang dada. Berantem melulu, saya bilang begitu kan. Biar mama sumpahin kalian ya. Mama sumpahin kalian. Biar hidupnya sukses, semuanya sukses, saya bilang begitu. Langsung anak saya diam dia.
Biar sukses, jangan kayak mama ya, jangan kayak mama, saya bilang begitu. Udah, saya diam. Nah, ini keturunan lagi Pak sama cucu saya. Kalau ada yang ngomong begini begitu, saya selalu tegur anak-anak kecil, walaupun di daerah rumah saya sini juga yang ngomong anjing lu gitu. Aduh, jangan dong, saya bilang. Nggak boleh, saya bilang gitu. Kalau sama yang dewasa, saya bilang jangan ngomong gitu dong. Sayang lu, sholat lu, kalau ngomongnya anjing-anjing, saya bilang begitu. Jadi ini anak-anak sini udah bagus Pak, nggak ngomong-ngomong anjing lagi gitu. Nah, anak saya yang kedua selalu gini, mah, sumpahin dong. Sumpahin Tommy nih, Tommy ada ini nih, ada permintaan gitu kan. Oh iya, iya biar mama sumpahin, sukses gitu. Jadi disumpahin minta nambah, aneh kan? Biar teman-teman saya juga Pak, ya buat teman-teman saya juga jangan ngucapnya tuh jangan sembarangan. Ini buat teman-teman saya yang nonton nih, karena saya udah bilangin sama teman saya. Jangan tuh ucapan tuh harus yang benar, yang bagus-bagus. Emang anak kecil tuh bandel-bandel. Bandel tuh karena sehat. Nah, jangan dipukul-pukul, jangan dicubit-cubit, digonggong-gonggong seperti apa, jangan kata-kata binatang, saya bilang begitu kan. Itu kan kalau kata kita dulu itu titipan Tuhan, anak ya Pak ya. Ya jangan dikata-katain begitu dong, saya bilang. Sayang-sayang, saya bilang. Nah, satu kali cucu saya juga berantem nih, cucu saya nih dua-duanya ribut. Aduh, saya bilang. Sabar, Tuhan Yesus sabar, saya bilang. Dia ngadu sama neneknya di sana. Nah, neneknya itu ceritanya sama saya gitu. Cerita. Iya, Dek. Lu kalau cucu lu pada berantem, lu nggak pernah cubit ya? Enggak. Lu pukul? Enggak. Tanya aja tuh anak-anak. Tuh, Nek. Iya, dia cerita sama gua katanya gitu. Betawi, Pak, besan saya. Kenapa, Nek? Saya bilang gitu. Nenek, kalau marah tuh kayak Auma dong, jangan kayak begitu katanya. Karena mulutnya kasar ya Pak ya. Kasar. Makanya nggak bagus lah mulutnya. Jadi kata cucu saya, lihat tuh kayak Oma, kalau marah gini nih, ini tangannya. Sabar Tuhan, sabar katanya. Gitu Nek katanya. Kagak bisa gua katanya. Bisa, Oma aja bisa. Nah, senang saya Pak kan diceritain bagus ya. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang juga saya sendiri loh Pak, saya sendiri Kristen di sini. Ini setiap Tuhan ya Bu. Saya pesan ikut Tuhan, jangan ragu-ragu. Cari kebenarannya, jangan diperdebatkan. Yakin Tuhan itu penolong kita. Nggak usah takut, jangan kompromi dengan keadaan. Berani, jangan takut. Walaupun sendirian dimanapun, jangan takut. Andalkan Tuhan terus. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Nggak perlu. Semuanya kita katakan terserah Tuhan. Seperti ada lagu, terserah Tuhan. Jadi nggak usah takut. Sampai kapanpun Tuhan janji kita nggak akan kekurangan, kita nggak akan kelaparan. Tuhan lepasin kita dari kesesakan. Udah berseru aja sama Tuhan. Udah diam aja. Percaya Tuhan Yesus itu dahsyat. Nggak ada duanya, dia nggak ada duanya, nggak ada tandingannya. Percaya. Buat teman-temanku yang lain yang belum percaya Tuhan, cari tahu kebenarannya, jangan cuma dengar kata itu, jangan katanya. Baca. Jangan cuma bahasa orang, bahasa kita yang dibaca supaya tahu artinya. Gitu. Jangan dikiranya kita jalan lurus, taunya jurang. Gitu. Dari itu pesan saya biar lebih kuat lagi, jadi berkat kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Pak Manugulu, terima kasih. Ya, baik. Kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya percaya kesaksian Ibu Angel begitu luar biasa dan sangat memberkati. Saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Angel ya. Jadi bagi teman-teman saya berdoa apa yang telah disampaikan itu bisa terus menguatkan iman semua yang menyaksikan acara ini, dan yang masih ragu-ragu coba belajar, memperhatikan supaya kita bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang ditayangkan pada malam hari ini.
Ya, kita jangan hanya mengedepankan mengatakan bahwa kita adalah orang benar, tapi belajarlah untuk supaya kita benar-benar memiliki kebenaran yang memang adalah kebenaran itu sendiri. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Angel yang begitu luar biasa. Ya, kami terus berdoa buat Ibu, Tuhan menyertai Ibu, Tuhan akan mendampingi dan memberkati Ibu sampai pulang ke surga. Amin. Ya Bu ya, Tuhan memberkati Ibu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kesaksian Ibu pada malam hari ini sangat luar biasa dan tidak ada yang sia-sia. Itu adalah mahkota Ibu pada saat nanti Ibu pulang ketemu Tuhan Yesus. Amin. Oke Bu, salam untuk keluarga ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan ya, sampai ketemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.